Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Henti Kartika dapat kembali menyapa Anda dalam Kabar Pagi Jawa Timur. Inilah Kabar Pagi Jawa Timur selengkapnya. Sebuah bangunan mes dan gudang barang di Gresik ludes terbakar. Puluhan pekerja terlantar lantaran kehilangan tempat tinggal. Bahkan uang puluhan juta rupiah hasil kerja ikut hangus terbakar. Di kawasan Perum Permata Suci, Kecamatan Manyar, Gresik yang ludes terbakar. Besarnya kobaran api dan kencangnya hembusan angin membuat seluruh isi bangunan mes dan gudang barang hangus. Minimnya sumber air membuat sejumlah pekerja tidak dapat memadamkan api. Yang terbakar ini apa, Pak? Gudang sama bedeng. Gudang sama bedeng. Tidur ya, tidur. Tempat tidurnya karyawan ya? Karyawan ya, anu apa? Itu. Ada korbannya tadi, Pak? Enggak ada. Enggak ada, Pak. Kerja semua ini di proyek. Oh, ditinggal kerja ya? Tinggal kerja semua. Meski beberapa kali security PT Bumi Lingga Pertiwi menghubungi kantor PMK, namun hingga bangunan rata dengan tanah, tidak satupun mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah pekerja mengaku kehilangan uang hingga 27 juta rupiah hasil kerja mereka selama 6 bulan. Dari Gresik, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Ya Pak, Cirebon ini TV Pak. Muatan truk fuso pengangkut mie instan oleng dan terguling di jalur ring road timur kota Madiun. Beruntung dalam kecelakaan tunggal ini tidak ada korban jiwa, namun ratusan kardus berisi mie instan yang akan dikirim ke Yogyakarta banyak yang rusak. Truk yang mengangkut ratusan kardus mie instan yang akan dikirim ke Yogyakarta terguling di jalur ring road timur kota Madiun. Selain mengalami kerusakan di bagian depan, truk juga nyaris masuk sungai. Dalam kecelakaan ini sopir selamat, sementara ratusan kardus berisi mie instan berserakan dan rusak. Petugas kepolisian dari unit Laka Lantas Polres tempat langsung mengamankan muatan dari aksi penjarahan warga. Menurut keterangan sopir truk, kecelakaan disebabkan banyaknya muatan sehingga saat di jalur menikung, truk hilang keseimbangan dan oleng hingga terguling. Sebuah truk pasir yang dikemudikan poni di warga Selok Kanyar, oleng dan terguling di tengah jalan raya di jalur lintas selatan Lumajang. Akibatnya, bodi dan muatan pasir menutup seluruh badan jalan raya, sehingga pengendara kendaraan roda 2 maupun 4 harus bergantian melintas. Kecelakaan tunggal ini terjadi diduga muatan truk berlebihan, ditambah sopir truk yang ugal-ugalan melaju dengan kecepatan tinggi. Dari Madiun dan Probolinggo, Misaul Ervan, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Hujan cukup lebat di utara Kabupaten Sampang, Madura membuat Kali Kemuning meluap hingga merendam sejumlah rumah warga. Hujan deras juga membuat retakan tanah di Pacitan. Akibat debit air Kali Kemuning di Sampang, Madura meluap, sejumlah jalan seperti Suhadak, Melati, Kelurahan Delpenang terendam banjir dengan ketinggian 50 hingga 60 cm. Air juga mengenai pemukiman warga. Banjir terjadi setelah hujan lebat dari Kecamatan Kedundung, Robatal, Omben, dan Karangpenang, Sampang. Sejumlah sekolah terpaksa memulangkan siswa-siswinya lebih cepat. Selain itu, sejumlah jalan seperti Imam Bonjol yang merupakan akses jalur kedua kecamatan juga digenangi air. Hujan deras yang terus mengguyur Pacitan mengakibatkan bencana tanah gerak. Bangunan rumah mengalami kerusakan cukup parah. Tembok dan lantainya retak. 6 rumah nyaris runtuh, belasan rumah lainnya terancam ambruk. Pergerakan tanah terjadi di desa Purworejo, Kecamatan Kota Pacitan. Lantai dan dinding rumah mengalami retak sekitar 1 cm. Bersamaan dengan seringnya hujan, memicu retakan semakin melebar. Keretakan tanah mengancam 89 jiwa di Dusun Demeling, Desa Purworejo. Beginilah kondisi tebing Bengawan Solo di Desa Kebo Melati, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Daratan yang memisahkan sungai dan pemukiman warga ini mengalami longsor di 4 titik dengan panjang masing-masing 100 meter. Longsor terjadi sejak sepekan terakhir pasca hujan deras yang membuat debit air Bengawan Solo meningkat. Warga khawatir longsor akan mengakibatkan rumah mereka amblas. Tim TV One mengabarkan. Tidak kunjung diperbaiki oleh pemerintah daerah, Satlantas Polres Tulungagung menambal jalan berlubang di jalan raya provinsi. Aksi ini dilakukan karena sering terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut.
Sedikitnya ada 50 lubang di jalan raya provinsi wilayah Kabupaten Tulung Agung yang ditambal Satlantas Polres setempat. Proses penambalan menggunakan alat berat milik salah satu perusahaan semen. Dari data Satlantas, rata-rata lubang berdiameter antara 10 hingga 30 cm. Lubang jalan ini sering mengakibatkan kecelakaan tunggal, terutama malam hari. Selain itu, juga menyebabkan kemacetan panjang karena pengendara kendaraan bermotor melaju pelan. Tambal yaitu yang memiliki potensial kemacetan maupun potensial laka lantas. Memang tidak seluruhnya, namun kita akan lebih prioritas kepada penambalan lubang-lubang yang memiliki potensial macet maupun laka lantas. Demikian. Dan ada berapa titik dan yang untuk ditambal? Untuk jumlah titiknya mungkin bisa puluhan, Mas. Karena mulai dari masuk jembatan Bujang ini sampai nanti ke arah barat. Tidak semua jalan berlubang ditambal oleh satuan lalu lintas. Oleh karenanya, polisi mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara. Dari Tulung Agung, Ari Sutikno, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Sebuah ular piton raksasa ditangkap warga di kawasan Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo. Inilah ruang di mana kami menyajikan berbagai fenomena dan peristiwa aktual. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus suap Hakim PT UN Medan dengan terdakwa Ose Kaligis. Ruang kita, TV One memang beda. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Liars Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan kabar petang. TV One memang beda. Inilah program kriminal yang layak Anda simak. Telusur, menelusuri kasus lebih dalam. Menyingkap tabir, menguak peristiwa dengan kamera tersembunyi. Buka mata, lihat sekitar Anda. TV One memang beda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Akibat melawan kawanan begal, pasangan pengantin baru dibacok di Probolinggo. Korban mengalami luka parah setelah ditebas celurit. Kabar tersebut kami rangkum dalam Kilas Kriminal berikut ini. Inilah korban pembacokan kawanan begal Mas Huri, 22 tahun warga Ringin Anom, yang mengalami luka parah di bagian perut dan telinga. Korban ditebas celurit oleh pelaku di Jalan Raya Boto Bromo, Probolinggo. Rohma, istri korban yang selamat, diamankan ke Mapolsek Sukapura untuk dimintai keterangan. Pasangan pengantin baru yang hendak bertamasya ke wisata Bromo ini tiba-tiba dihadang dan dirampas motornya. Korban melawan dan pelaku membacoknya menggunakan celurit. Inilah Arif dan Topan asal desa Langlang, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, yang diringkus jajaran kepolisian sektor Karangploso, Kabupaten Malang. Penangkapan dua DPO pengedar pil koplo ini berawal dari laporan masyarakat bahwa keduanya merasakan warga karena sering mengedarkan pil koplo ke anak-anak sekolah dan orang dewasa di kampungnya. Polisi menangkap pelaku saat bertransaksi di desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso. Inilah gadis, 77 tahun dan istrinya Inayah alias Sera Suyatmi, 51 tahun, warga desa Arjo Wilangun, Kecamatan Kalipari, Kabupaten Malang, yang diamankan Buser Satreskrim Polres Malang. Pelaku mengaku sebagai paranormal atau dukun yang sempat meminta uang 5 juta rupiah untuk membeli syarat yang diperlukan untuk mengadakan uang. Imam Hanafi, korban warga Sidoarjo, dijanjikan mendapat 3 kali lipat atau 300 juta
janjinya tak kunjung terwujud. Inilah FT warga Kanigaran dan LT warga Sumatera yang digelandang menjalani pemeriksaan di Mapolres Probolinggo Kota. Kedua tersangka merupakan pengedar sabu-sabu antar pulau yang dikendalikan dari dalam rutan Salemba, Jakarta. Berkat laporan warga, akhirnya sepak terjang kedua pelaku yang terkenal licin ini terbongkar. Saiful Anam, 30 tahun, warga desa Sumber, Kecamatan Jogoroto, dan Sugiarto, warga desa Diwe, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang, diamankan anggota Polsek Parekota dari amuk warga. Pelaku menjamret kalung emas milik Siti Komariah, 72 tahun, warga Kecamatan Badas, Kediri. Pelaku mengaku tidak berniat menjamret, melainkan membeli ayam. Tim TV One mengabarkan. Sebuah ular piton liar raksasa dengan berat lebih dari 50 kg ditangkap warga di kawasan Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo. Ular ditemukan di aliran sungai Sukodono usai hujan deras dan banjir. Warga Dusun Keling, Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo digegerkan dengan temuan seekor ular piton liar raksasa sepanjang 4,5 meter dan berat 50 kg di aliran sungai Keling, Sukodono usai hujan deras dan banjir. Warga berhasil menangkap ular dengan bantuan tali tampar, kemudian memasukkannya ke kandang ayam yang berada tidak jauh dari sungai. Temuan ular raksasa yang masih ganas dan liar ini bermula ketika ada 4 orang warga yang sedang mencari ikan di tepi sungai usai hujan deras dan sejumlah sawah terendam banjir. Asal mula kejadiannya nemu teko mancing Pak wong papat. Mari ono ulo teko wetan. Mlaku ngulon tak cemplungi wong papat. Untuk mempertahankan ular hidup, warga memberikan makan 2 ekor ayam. Karena kondisi ular liar dan ganas, rencananya ular akan dijual kepada warga yang ingin memilikinya. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kaderisasi dan memperkuat jajaran pasukan Brigade Infanteri 1 Marinir, serta dapat melahirkan ide baru kreatif dari generasi baru, pasukan Infanteri 1 Marinir dan jajarannya melakukan pergantian jabatan strategis di lapangan Brigif 1 Marinir Gedangan, Sidoarjo. Pusat Komando Brigade Infanteri 1 Marinir di Gedangan melaksanakan upacara serah terima jabatan Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir. Upacara dilaksanakan di lapangan Brigif 1 Marinir di Gedangan, Sidoarjo, dipimpin oleh Komandan Pasukan Marinir 1 Surabaya, Brigjen TNI Lukman. Serah terima jabatan dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir dari Komandan Kolonel Marinir Sugianto kepada Kolonel Marinir Imadi Zukada merupakan bagian dari proses pembinaan personil sekaligus dinamika organisasi yang merupakan momentum formal untuk memenuhi berbagai kepentingan strategis. Menurutnya, seorang pejabat komandan dituntut untuk mampu menjadi penggerak utama organisasi atau kepemimpinan secara cermat terhadap situasi. Yang terpenting yakni bisa memecahkan masalah secara cepat dan tepat agar kaderisasi handal dapat terwujud. Ini tentunya akan pembinaan yang sudah berjalan sudah cukup baik selama ini tetap berjalan. Serah terima juga akan meningkatkan kaderisasi dan memperkuat jajaran pasukan Infanteri 1 Marinir sehingga dapat melahirkan ide-ide baru dari generasi baru. Dari Sidoarjo, Kumaidi, TV One mengabarkan. Kabar Pagi Jawa Timur akan segera kembali dengan informasi. Seorang warga di Batu Malang ubah sampah jadi pernak-pernik bernilai tinggi. Sesaat lagi. Sejarah perjalanan hidup Indonesia berbicara tentang kejayaan dan upaya Indonesia untuk merdeka. Peristiwa bersejarah terdokumentasi untuk generasi Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Indonesia mengingat di TV One. Inilah beragam cuplikan peristiwa. Dewan Energi menyambut baik rencana pemerintah untuk memungut dana ketahanan energi dan penjualan BBM.
Semua terangkum dalam Kabar Malam. Reshuffle itu adalah hak prerogatif. Disinilah kami mengupas fakta dan realita. Minerba kita saat ini itu adalah cacat hukum. Disinilah pakar hukum angkat bicara. Kalau orang mengajukan permohonan pra-peradilan, itu adalah sebuah dosa tambahan. Padahal orang itu membela diri. Kok bisa seorang menteri janjikan sama perusahaan swasta mau mengubah peraturan pemerintah demi kepentingan perusahaan asing? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Membahas beragam informasi dan peristiwa. Mengupas setiap kasus eksklusif dan mendalam. Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala pada Selasa pagi menggelar sidang kabinet. Reportase langsung dari mancanegara. Siapapun di Prancis ini berharap agar semua bisa. Donald Trump melarang umat Islam masuk ke Amerika beberapa. Saksikan Kabar Petang. TV One memang beda. Menelusuri beragam kasus kriminal di sekitar. Sesosok mayat bayi perempuan ditemukan warga mengambang di aliran irigasi di Blitar. Saat ditemukan, kondisi mayat bayi sangat mengenaskan. Inilah kilas Jatim selengkapnya. Beginilah kondisi jasad bayi perempuan yang kini berada di kamar jenazah Rumah Sakit Mardi Waluyo, Kota Blitar. Jasad bayi diperkirakan berumur 1 tahun, kondisinya sangat mengenaskan. Selain pada bagian kepalanya memar, paha sebelah kiri juga kebiru-biruan. Diduga bayi perempuan tersebut dibunuh lalu dibuang untuk menghilangkan jejak. Jasad bayi ditemukan warga dalam kondisi mengambang dan tersangkut kayu di saluran irigasi persawahan di Desa Poso Arang, Kecamatan Sangan Kulon, Kabupaten Blitar. Penyakit demam berdarah dengue selama musim penghujan masih menjadi ancaman warga di Jombang. Pada awal tahun ini, pihak RSUD setempat telah merawat pasien positif DBD sebanyak 85 orang. Dari data tersebut, 1 bocah meninggal dunia. Pasien yang masuk rata-rata masih berusia balita dan anak-anak. Polisi berhasil menggagalkan penyeludupan minuman keras jenis arak Jowo di wilayah hukum Polres Ponorogo. Petugas dari Polsek Kauman Sumoroto berhasil mengamankan 666 liter arjo yang dibawa dari wilayah Pekonang, Jawa Tengah. Miras yang dikemas dalam jerigen yang berisi 30 liter tersebut, sebagian akan dikirim menuju Madiun dan separuhnya diedarkan di Ponorogo. Sebelum ditangkap tim Densus 88, terduga teroris Sugiono asal desa Rejomulyo, Kecamatan Karangjati, Ngawi, sempat menjalani operasi bedah mata di RSUD Suroto, Ngawi. Luka di mata terduga ini diakibatkan ledakan bom rakitannya yang meledak di rumah kontrakannya. Sementara dari keterangan kepolisian, rumah orang tua Sugiono sudah tidak lagi dijaga polisi. Namun istri dan anaknya masih menjalani pemeriksaan tim Densus 88. Diketahui terduga teroris Sugiono ini merupakan satu dari 3 terduga teroris jaringan bom Gemolong. Kurang dari 6 jam petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri berhasil meringkus pasangan suami istri Karyono 40 tahun dan Neneng 24 tahun warga Dusun Winong, Desa Sidomulia, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri bersama 4 orang keluarga lainnya. Keenamnya merupakan pelaku pembunuhan berencana terhadap Sujarno 55 tahun tetangganya sendiri. Para pelaku merencanakan pembunuhan setelah mengetahui korban sering memperkosa Neneng waktu suaminya kerja sebagai supir di luar kota. Tim TV One mengabarkan. Sampah selama ini dianggap sebagai barang yang tak bisa dimanfaatkan. Namun tidak bagi salah seorang warga di Batu Malang. Ia mampu mengubah sampah menjadi pernak-pernik yang membawa berkah bagi keluarganya. Kreativitas mengubah sampah menjadi sebuah pernak-pernik dilakukan oleh Sugeng pribadi alias Komin, warga Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Sugeng dibantu adik perempuannya setiap hari mengumpulkan sampah koran dan botol plastik dari warga sekitarnya. Diawali dengan memilih koran bekas, Sugeng mulai membuat pernak-pernik dengan memotong koran tersebut berbentuk persegi panjang, lalu dilinting berbentuk seperti seutas tali. Pernak-pernik dijual dengan harga mulai Rp1.500 hingga Rp150.000 per biji. Meski harganya relatif murah, namun pernak-pernik ini mampu menembus luar pulau. Selain koran bekas, Komin pun juga membuat pernak-pernik dari botol plastik dan botol aluminium.
Nah, bahan-bahan itu kalau dulu saya masih mengutin di tepi-tepi jalan, di bak sampah itu kalau ada botol berserakan. Nah, setelah di kampung saya ini sudah terbentuk sebuah kampung ekologi. Nah, di situ ada bank sampah. Nah, sekarang saya kalau ngambil botol sudah nggak mengutin lagi, ya kita kerjasama dengan ini ngambil di bank sampah itu tadi. Sugeng mengaku kendalanya saat ini adalah pemasaran, karena penjualan pernak-perniknya masih sebatas lewat media sosial. Hasil kreatif ini akan diteruskan guna menyambung hidup dan membawa berkah bagi keluarganya. Dari Batu, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup kabar pagi Jawa Timur untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Henry Kartika mohon undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.